Balik lagi di podcast ya Kali Gak Kuy. Teo 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 Lu gak ada Gue belum di sedikit buat briefing. nap. Hah? Gue masih sibuk ngaduk nih. Langit kita Ya, kita. lu bikin kopi pakai air dingin. Ngaduknya kayak bikin kopi Margonda. Iya. Apa? Nggak tahu. Dalgona. Daglok. Coba Ki, kasih sound effect lu dong Ki. Ini kan kita cuma bertiga nih. Ada bule Depok, siapa namanya itu? Rizky Febian. Rizky Febian, ada bule Pedongkelan. Ham Hamil Shali. Dan ada gue bule Gandul. Justin Sabrinski. Nah kira kita kurang satu orang. Ini pertama kali kita cuma bertiga. Jadi gue butuh sound effect. Coba disetel dulu sound effectnya. Mana? Duduk dung dung jazz. Udah cukup. Udah. Cukup. Ntar suara kita hancur kan semua. Emang udah hancur sih sebenarnya. Ini kita mau belajar dari pengalaman nih. Pengalaman teman kita. Bunting. Temen kita bunting. Kok frontal banget? Oh, temen. Siapa emang? Siapa Yang ada. anjay? Emang tapi Gue nengok lagi. gue salah gue dengernya gunting, ha? Temen kita bunting. Oh, bunting. Gue dengernya kertas. Hah? Gunting keras batu. Lucu enggak? Ketawa yuk. Enggak sih. Halo. Lucunya ada. Iya. Ayo kita cari lucunya di mana? Lucu. Gue mau minum kopi. Mau minum kopi, boleh. Ini effort banget ngaduknya gitu. Parah. Nah, kita mau ngomongin nih karena salah satu teman kita baru aja ada yang ketipu. Ya. Banyak sebenarnya ketipunya, cuman yang gua Itu sebenarnya dia Ketipu stres, ya. cuman berusaha untuk Iya, happy berusaha aja. Ketipunya banyak tapi salah satu yang sampai sekarang masih diomongin adalah YouTube, anjing. YouTube. YouTube-nya dihack, ya kan? Nah, kita mau ngomongin kalian pernah nggak sih nipu orang yang paling parah kayak gimana, atau nggak usah nipu, ngibul lah ya, atau pernah ditipu sama orang paling parahnya seperti apa? Kalau ngibul sih sering Nah, ini sih kan kayaknya. mumpung gue lagi menghadap ke lu nih Ki ya. Iya. Nah, bakal gitu Hamim duluan. Emang orang tahu madepnya kemana? Kan Kan gua ini nggak ada jelasin dulu. videonya. Kan gue jelasin dulu. Gua Ini lagi apa nipu dulu ya? Gue Bayangin nipu orang. Ya lu pernah nipu atau ngibul atau ngeprank orang paling parah tuh apa gitu? Kalau ngeprank kan cuma sebatas konten lah ya. Maksudnya nggak bener-bener Konten tuh yang orangnya pendek ya. itu Kuntet anjir. konten. Bukan. Jauh. Maksudnya kalau nipu yang di luar konten ya, itu paling gue cuma mentok-mentok gue bilang jadi datang tapi gue nggak jadi datang gitu. Hah? Maksudnya Oh kayak, iya, gue sering sih ditipu sama. enggak, bukan yang kayak gitu. Kalau lu mah emang beneran. Iya. Maksudnya kalau gue udah males sama orang nih, orang ini ngajak-ngajak gitu kan, cuman gue males datang gitu kan. Ngajak collab. Bukan. Enggak, waktu itu apa ya? Ngajak ML. ngajak nongkrong doang. Oh nongkrong. Gue kalau Jangan kelamaan lu nongkrong. Nongkrongnya berak gak? gue udah nggak seru sama orang, gue lebih baik ya udah jawab aja gitu kan. Itu gue nipu paling parah itu doang sih. Gue nggak pernah nipu kayak ngeduitin orang kayak itu, nggak pernah. Kalau ngibul? Ngibul sering. Ngibul sebatas jokes sama si Justin sering. Iya. Kalau ngibul yang bener-bener tujuan buat di luar konten sih kayaknya enggak sih. Gue nggak pernah mikir karena gue pasti ngerasain namanya ditipu sakit. Kalau gue prinsip gue gini, lu jangan nipu kalau lu nggak ditipu gitu. Iya. Nah kalau lu Ki, Kalau gua yang ini dulu, yang lu lakukan dulu. waktu kecil sih ya, Apa? disuruh sama nyokap beli beras, taunya ada kembalian, Diambil. diambil. Atau Terus di apa namanya? potong. Gue bilang ini pas duitnya gitu. Iya. Itu Berarti lebih emang kayak korupsi. Korupsi. pungli ya, pungutan liar. Emang bakat-bakat orang Indonesia tuh gitu, Bang. Enggak, itu hitungannya sebagai upah sih sebenarnya. Iya sih, upah ya. Kalau misalkan Itu kalau misalnya orang tua atau bos nggak inisiatif ngasih upah gitu lah ya. ngasih apa sih, Imbalan. hadiah imbalan untuk minion-minionnya. Biasanya ya kan? begitu. Biasanya begitu, makanya jangan terlalu strict gitu ya. royal aja. Iya, walaupun 1.000-2.000 kan lumayan. Iya. Buat beli cilok. Cinta lokasi. Nah, kalau lu sendiri Tin, pernah nggak lu? Kalau ngibul anjir apa ya? Ngibul gue suka untuk thrill. Cerita. Jadi buat nipu orang. Kayak gue sempet Kan cerita. ngibul emang buat nipu orang. Iya, tapi buat
lebih buat komedi. Jadi gua bener-bener cerita seakan-akan terjadi itu. Ternyata tidak. Endingnya plot twist tapi bohong gitu. Itu sebenarnya cuma cerita sih itu mah. Nih gue pernah cerita kayak gini Bohongin. nih. Gue pernah cerita yang kayak bener-bener detail banget. Jadi gue waktu itu jalan ke mall ya kan. Gue naik angkot. Kalau Soalnya ini deket. ngejokes kita pukulin ya. Emang ngejokes. Emang ngejokes. Kan gue bilang ini cerita ngibul gue. Ya berarti Iya. plot twistnya udah nggak. Plot twistnya udah nggak ada ya, tapi nggak apa-apa lah. Gue jalan-jalan kan ke mall, naik angkot, soalnya dekat di Cinere Mall. Pas gue turun dari Emang dari angkot, sini ada. ada 102 yang warna biru. Tas 5 dong. Berarti dari sini lu jalan dulu ke Pondok Labu. Jalan dulu gue ke Armah. Ya, banget. Pangkalan Jati. Udah kurus dulu kan gitu langsung. Dari Andara ke Pangkalan Jati dulu. Nah, terus turun di Cinere Mall. Itu kira-kira tahun berapa tuh? 2014. 2014. Detil banget gue ya. Detil banget gue. Tanggal 14 Desember. Jam Jam berapa? menit berapa, detik berapa. Terus. Kalau dijawab jam berapa atau hari apa tahu ngibul. Iya kan? Mana mungkin orang ingat Nah kecuali itu jokesnya. Ngibulnya itu. Terus gue turun dari angkot, ada cewek cakep banget. Turun dari taksi. Oh jangan temen gue tuh. Hah? Jangan temen gue. Supir taksinya kan? Bukan. Temen cewek. Oh ceweknya tuh. Gue masuk nih kan, ngeliat ke bioskop biasa di Cinere Mall tuh mbak bioskop cakep banget, kayak orang Turki men, kayak bule-bule Arab gitu. Padahal orang Indonesia. Kayaknya sih orang Indonesia. Gue aja ngobrol lancar. Oh. Mbak mau beli tiket nonton Annabelle. Tahu Oh, Annabelle? Nabel dulu waktu itu baru keluar. Nonton Annabelle. Pinter kan gue bohongnya. Annabelle kan zaman dulu soalnya. Kalau gue bilang Conjuring ini baru. Padahal PPKM gimana nontonnya. Ya? Nah, gue bilang Annabelle. Terus gue ngobrol-ngobrol terus ternyata ceweknya di belakang gue juga, ya kan? Belakang gue juga. Ya udahlah gue paling udah nggak apa-apa, depan belakang gue nih cewek cakep nih, maju kena mundur kena ya kan. Ya udah habis itu gue jalan-jalan di deket Cinere Mall dulu ada Rabani toko hijab. Ya Oh kan? Rabani. Terus gue masuk lihat kali aja ada hijab buat nyokap gue nih ya kan. Terus tahu-tahu si ceweknya teriak, dompet gue mana? Lo ngambil dompet gue ya? Lo dari tadi kan deket sama gue gini. Terus supervisor tokonya datang, ini ada apa? Gue bilang Berubah jadi Superman gak? bukan. Gue bilang ada apa? Ya banyak mbak, ada hijab, ada pasmina. enggak. Ada apa? Lah mana sih? Mana saya tahu orang saya tiba-tiba dituduh katanya dompetnya hilang. Padahal saya dari tadi di depannya. Aturan dompet saya yang hilang. Sampai security datang, security Rabani sama security Mall. Enggak, security sekolahan Aljaber. Oh, gua kira udah tahu security lagi di mall ya security mall. Gue kira security perumahan. Jauh lagi. Terus sampai sana gue bingung. Tahu-tahu gue dikerubungin kan. Ada security 2, supervisor masih mbak-mbaknya ini histeris. Dikiranya lu artis kali. Kok artis nyolong dompet? Nah terus tahu-tahu gue lihat dari jauh nih ada temen gue, almarhum Asmi. Terus apa Justin, weh, Mi, Justin, iya kenapa? Justin, oh taunya gue lagi tidur, dibangunin sama mama gue, Justin bangun, kenapa? Itu, ya gitu aja, berarti saya gitu. Boleh. Udah mimpi terus mimpi lagi. Iya, jadi ternyata gue mimpi gitu. Iya, Dia- terus dia itu manggil-manggil pertanyaannya gitu. kapan tidur? Tidurnya kebetulan pagi, makanya gue dibangunin kayak udah sore udah johor ini kenapa nggak bangun? Makanya orang tidur di bangunan ya. Dibangunin, mangkuli tidur di bangunan. Boleh dong. Nah itu paling ngibul-ngibulnya gue begitu, atau yang kayak cerita-cerita seakan-akan gue ngapain gitu. Lu sering lah gue prank begitu Mim. Tahu-tahu endingnya tapi bohong atau gimana gitu. Itu udah biasa sih, udah lumrah ya jokes kayak gitu. Tapi yang bener-bener ngibul itu gue suka kalau misalnya ditelepon sama orang-orang yang nawarin kartu kredit. Iya kan. Kalau dari bank yang gue nasabahnya itu mereka tahu data gue, tapi kalau yang dari dapat nomor gue dari mana gue nggak ngerti, gue ngibulin aja. Iya gue sore gue berat-beratin, iya mbak, oh ya anak saya Waktu udah biasa gitu tuh ada tuh dipinjol tuh anjing tuh. pinjaman online. Iya. Kalau kontrakan online? Hah?
Kalau kontrakan online? Konline. Kontol. Kan ojek online, ojol. Pinjaman online, pinjol. Kalau kontrakan online, Kontol. Nah terus ya pura-pura udah punya anak banyak, suruh gue dibrotin gitu kan ya, biar ini. Pernah gue ngeprank abang ojek. Tapi ya gue ngeprank lu. Gue waktu itu mesen makanan. Adik gue kan bule. Terus gue pura-puranya kayak, halo, di mana kamu? Saya makan. Pura-pura nggak lancar lah bahasa Indonesia. Terus bapak-bapak Gojeknya, gue ngepranknya harmless ya, cuma nggak yang kayak tahu-tahu duitnya dihilangin atau gimana. Gue cuma pakai logat gitu. Terus bapak-bapak kayak, ya betul, saya beli. Ininya kosong, nggak ada, makanannya nggak ada. Bapaknya udah sampai ngegas gitu. Gue pernah gitu tuh. Gue pernah kayak gitu. Lu tapi Gue cuman orang Rusia. Oh lu, halo, Udah lama. ini siapa? Di mana? Enggak, itu mah Italia. Nah, lu gimana? Itali sebagai ini dia Kalau fettuccine. gue biasanya Italia pengangguran. dari pengalaman kerja nih ya. Biasanya kan Sebagai ojol. iya, biasanya kan ada yang mesen makanan terus bayarnya cash kan. Ini sih singkat aja ceritanya. Terus apa namanya? Biasanya ngasih uang pas gitu. Ada kembalinya kayak kembali 2.000 atau 5.000 gitu kan. Gue bilang aja nggak ada, padahal mah ada. Oh gitu. Iya, jadi kayak Jadi sama aja dari kecil lu pungli ya. enggak masalahnya ojol. males gitu ngeluarin kembalian. Udah tahu masih pagi gitu kan orderan. Terus 2.000. Enggak, iya makanya dia Bilangnya buat parkir. iya. Terus harusnya dia mikir gitu kan. Kalau pagi pasti nggak megang uang cash gitu. Karena baru penglaris. Ya udah gue bilang aja nggak ada kembali. 2.000 kasih lah buat tip gitu. Kalau goceng mah udah mulai bulet ya. 2.000 3.000 kan tanggung ya. Iya, Masih aja makanya. tip. Harganya 27.500, ngasih duit 30. Masa lu balikin 2,5? Kan 2.500. Masa 2,5? Sama aja pak. Ya sama aja ya. Maaf. Nah, kembali ke lu Mem. Lu ditipu, gua tahu lu sering ditipu karena lu goblok banget kan. Iya. Apalagi masalah percintaan nih. Lu ditipu. Gue kayak ditipu banyak banget ya dari segala bidang. Nah, ditipu. Gua mau nanya dua. Ditipu pertama kali itu apa dan kapan? Yang kedua, itu ditipu paling parah itu apa? Kalau ditipu pertama kali sih waktu itu tahun 2018 tuh sama temen. Gue ngerjain kayak job editing company profile. Bilang nih company profile. Gue pernah ngerjain company profile mereknya kalau lo tahu Wardah. Make up. Oh ini boleh disebutin? Nggak apa-apa sebutin aja. Ini buat editan Instagram lah. Buat sosial medianya gitu Telegram, buat Telegram. Wardah itu ini kan? Wadah itu ada, lu gue tau lu mau. Yang buat nampung air. Wardah mah Jadi tetangga sebenarnya kan gua. temen gue ini Gua nggak kenal. bilang kerja sama selebgram, gue lupa nama selebgram siapa, pokoknya Justin Sabrinsky ya. udah 300.000 waktu tahun 2019an. Sekarang udah 1 juta tuh kayaknya. 2 juta kayaknya sih. Dia bilang, Tamin tolong kerjain editan ini dong, gini. Oh jadi tunggu. Jadi teman lu ini mengaku representasi dari Wardah buat bikinin Bukan, dia lebih ke representasi. bukan timnya si selebgram ini. Oh jadi lu nggak kontak langsung sama Wardah ya? Enggak. Oke, Dia ituin produk Wardah, gue ngeliatnya Di endorse, lu Dia ngedit. enggak, dianya temen gua kan satu tim sama selebgram itu. Dia di endorse selebgram sama Wardah. Karena dia lagi banyak job, nggak bisa ngedit, dilempar ke gua. Terus lu tangkap. Dia bilang, gua nggak berekspek kalau bayarannya juta-jutaan. Gua mikir, ya udahlah paling dapet lah 100-200 mah ya kan lumayan. Gua juga ngerjainnya cuman videonya simpel 30 detik dulu kan. Lumayan buat beli odol ya. Ya lumayan lah. Dia bilang katanya kalau udah jadi kabarin Mimnya, kalau udah jadi sebelum besok gue transfer 1 juta. Oke. Akhirnya gue jadiin malam itu. Pakai laptop lu yang Snow Leopard itu. 2019 gue pakai laptop temen gue. Udah bagus berarti. Udah lumayan lah, lancar gitu. Gue udah kerjain jam 10 tuh, gue masih inget jam 10 doang tuh. Jam 10 pas tuh gue ngirim ke dia. Sebelum hari besok dong. Masih 2 jam. 1 juta. Oh kata dia, oke Mem, ntar besok turun ya duitnya. Ntar apa besok? Besok pagi turun duitnya. Oke.
Gue liat gini set videonya udah diupload juga paginya kan. Sama Gua si tinggal nunggu. selebgram itu. Iya, gue tinggal nunggu turun doang nih. Ternyata sorenya ditransfer. Berapa? Cepet. Hah? Nolek lupa kali atuh. Hah? Nolek Dia lupa bilang kali. segini ya memnya, gini. Segini ya memnya bayar. Kemarin lu bilang 1 juta kata dia gitu kan. Oh iya mem, gue sorry nih dari si selebgramnya nggak ngasih 1 juta segini ngasih malah segini. Ya lo harusnya maksudnya ngomong dulu gitu Ngasih loh. tahu aja sih. Ngasih tahu aja, nggak usah nge-PHP-in orang kayak begitu maksud gua. Lu udah ngomong 1 juta, tahunya di transfer 100 ya. Gua bukan yang nggak bersyukur, gua bersyukur aja gitu. Cuma ada ekspektasi rasanya lu. loh. Iya ada rasanya gitu. Kalau Ekspektasi lu udah misalkan tinggi. emang 100 ya udah gua kelarinnya paginya aja gitu Karena kan. ekspektasi lo emang cepet 100-200 kan. Kalau gue makanya kalau di bidang profesional ya, misalnya ada klien yang nanyain lu bisa nggak bikin ini gitu, gue nggak pernah bilang bisa atau nggak bisa. Gue coba dulu. Gue coba dulu ya, gue belum pernah nih, gue coba dulu. Jadi dia tahu gue punya determinasi walaupun gue mungkin aja nggak bisa gitu kan. Dan justru dengan kayak gitu gue jadi banyak belajar skill baru gitu loh, walaupun belajar dari tutorial YouTube dan digabungin sama skill yang udah ada gitu kan. Jadi nggak kayak orang nipu, nggak kayak orang kayak udah ngasih ekspektasi tinggi tuh taunya Malah dijauhin. kayak Sok lu pinter ntar aja. dapat 500.000 ya. Sok pinter aja dulu. Harusnya lu ngomong lu sama selebgramnya, gue nggak bisa ngerjain ini, gue ngoper ke temen gue kira-kira kasih berapa gitu kan enak gitu Nah, kan. kalau misalnya dia bilang contohnya lu dikasih 500.000, taunya cuma dikasih gope, kan sama aja. Terus apa yang bikin Anjing. Tapi nggak sadar. pokoknya sama 500 sama aja. Kecuali kalau misalkan apa nih ya, soalnya gue pikir berimajinasi sejuta Ini boleh juga toksik karena kan? Nggak apa-apa. sekali gue ngirim gak ada revisi. Maksud gue eksplisit kan, bukan toksik. Wah masuk nih 1 juta nih nggak ada revisi sampai pagi, dan gue lihat di Instagram udah diupload gitu. Lumayan buat main binomo ya. Lumayan. Lagi gue dulu waktu itu belum kenal binomo. Oh, belum Pak. kenal binomo. Gue Ya. belum kenal Masih lu masih togel dulu ya. Wah, enggak. Capsa online. Capsa online. Capsa online. Nah, Itu gue yang pertama, yang ditipu yang pertama. Jadi lu pertama kali ditipu itu 2019 baru. Maksudnya ditipu soal duit, soal duit dan dalam kayak gini. bidang Cuman pekerjaan kalau gitu ditipu kayak soal sikap gitu segala macam gue udah biasa. Gue udah nggak merhatiin, gue udah nggak merhatiin, nggak peduli gitu. Soalnya Berarti udah terlalu sering kali. Soalnya gue nggak bukan Orang nggak dengan sering, tampang lu karena- kayaknya sering ditipu gitu. Ya karena nggak merugiin gua. Kalau dia bilang OTW ternyata nggak jadi OTW, ya udah nggak rugi buat gua. Gua nggak merasa punya ditipu gabut kalau juga begitu. Kalau ini kan gua merasa rugi waktu gua, jadi gua potong banyak ya kan. Yang paling baru Kalau yang paling atau bukan yang paling baru, apa ya tadi? Yang paling parah. yang paling parah sih itu YouTube sih. Ada 2 yang paling parah. Kalau dari segi duit itu gua pernah ditipu investasi bodong. Investasi. Yang gua waktu itu gua minta saran dari lu. Heeh. Yang lu ini ya, yang- yang lu kan pendengar iklanin nggak di tahu. YouTube ya. Nama ini sebutannya ini ya, nama aplikasi itu Samsung Power itu. Oh, Yang gue cerita sama lu di situ kan. Kasih tahu aja nggak apa-apa, biar pendengar tahu kalau itu bohongan. Itu kayak aplikasi scam sih. Emang pertama-tamanya si Justin udah sempet nyaranin jangan lu taruh gede-gede dulu kalau dia belum bayar gitu kan. Oke, gue nggak naruh gede-gede. Gue kan karena dapat waktu itu di endorse sama dia, dapat bayarannya kredit di aplikasinya, terus gue naikin lagi ke level selanjutnya yang lebih pendapatannya lebih banyak. Nah di situ cair terus Cair tapi ke saldo sana kan? rekening Oh, gua, ke rekening bank. rekening bank sehari 200. Lumayan sehari 200. Nah sampai gini-gini, wah ini real nih. Tapi lu udah pakai duit lu sendiri belum? Apaan? Apa Nah ini waktu itu kan dari kredit ya 2000 gini. Terus gue ngeliat level selanjutnya itu 2 jutaan. Nah itu per harinya bisa dapet 3,5 sampai 400-an. Wah gue mikir lumayan nih ya kan. Berapa hari seminggu ketutup kan, maksudnya kalau pendapatannya segitu. Langsung lah gue deposit 2 juta tuh. Itu 2 juta gue udah nabung tuh, ibarat jatuhnya itu sebenarnya buat modif motor lah. Tapi motor udah gue servis, segala macam, yang penting Lu servis lu smash abis itu. enggak gitu, itu badminton. Ini 2 juta gue depositin, ternyata ketipu. Wow, 2 juta itu udah deposit, gue naikin level, sehari 2 hari cair, hari ketiga kok nggak cair nih, kayak katanya lagi ada masalah segala macam sampai berminggu-minggu. Wah
Scam. Berarti hitungannya skema Ponzi. Ya. Ya kan, soalnya gue inget lu bilang lu investasi untuk beli power bank. Nah, yang itu. Iya kan, terus power bank, misalnya power banknya itu ada yang beli, lu dapat sekian persen, dan dalam waktu sehari lu dapat 100.000 apa gimana gitu kan ya. Tapi gue mikir ini dia kerjasama dengan apa sih yang toko online gitu, apa sih namanya, kayak Amazon. Tokopedia, Amazon gitu-gitu kan, dan dapat persenannya keluar atau gimana? Enggak, ini gini hah, gue bingung dia dapat untungnya dari mana gitu loh. Nah, makanya kan nggak jelas itu. Iya. Berarti Dapat muterin duit untungnya doang. nggak? Dapat untungnya ada pas nyairin kepotong 10%. Ya Itu cuma untungnya dia berarti. itu untungnya dia, cuma kan dipotong 10% dari duit yang dia kasih juga. Iya kan? Nah, dia Sama aja bohong. in the first place ngasih duit lu tuh dari mana Nah, duitnya? karena gue pertama mikir apa ketika investasi power bank, misalnya kita kan dapat penghasilan potongan, bukan potongan ya, pembagian hasil kayak 100.000. Ketika kita mau cari 100.000, 10%-nya dipotong, mungkin itu untuk si aplikasinya gitu. Ibaratnya Gua kira kayak admin gitu. ya. Iya. Biaya admin. Potongannya buat adminnya. Gue pikir kayak gitu. Kalau gue mikir nggak ada potongan, gue justru curiga nih orang aplikasi nggak narikin duit. Dapat duit dari mana gitu. Karena ada potongan aplikasi, gue berpikir oke lah nih aplikasinya dapat duit juga, jadi udahlah 10% doang nggak apa-apa ya. Padahal namanya Samsung Power. Berarti dia bukan dari Samsung beneran ya, Bukan dari bawa nama Samsung Iya, aja ya. scam ternyata. Nah, kalau yang YouTube itu gimana? Kalau YouTube sebenarnya gini, Kronologisnya loh. dulu kan gue waktu itu sempat ada masalah sama perusahaan lah, manajemen. Nih sebut merek nggak apa-apa. Lu yakin mau Nggak nyebut? apa-apa sih. Janganlah. Masalahnya sama Famous ID. Gue waktu itu kan ngilangin kamera. Mm-mm. Ya kan kena musibah, kamera gue hilang. Nah, Kamera yang lu pinjam dari Famous ID. iya, kamera yang gue pinjam dari Famous ID itu hilang, GoPro gitu kan. Dan gue udah cerita, gue jujur ini hilang gitu kan, gak gue apa-apain lagi gitu. Ini lu bener Mim hilang? Iya bener. Kronologi gimana? Kronologi gue ceritain gini. Gue habis bikin konten, gue balik pas sampai rumah, tas gue kebuka gitu. Kamera udah posisi jatuh. Gue nggak tahu kamera diambil orang atau jatuh. Pokoknya pas gue sampai rumah, tas udah kebuka. Kata Berarti dia, di motor mungkin di ya perjalanan. konsekuensinya ya ganti rugi Mim segini segala macam. Terus habis itu dibikin perjanjian surat tanda tangan soal hukum. Tapi gue mikirnya gini hukum tuh nggak ngurusin soal ganti rugi. Iya. Cuma lu jadi gini. Lu disuruh ganti rugi, ya kan? Terus ya udah, lu jual akun YouTube lu. Tadi awalnya gue pengen jual YouTube gue, ada yang nawar waktu itu gue jual 10 juta kan di nego. Jadi duitnya tuh awalnya mau buat bayar kamera ke ganti rugi ke dulu gue jual 10 juta dan nego 7,5 kalau jadi hari ini langsung. Lu jual di mana? Gue di komunitas Facebook, komunitas jual beli. Gue pertama mikir gini, itu komunitas gede, 15.000 anggotanya. Gue percaya dong. Dan gue lihat di postingan-postingan itu banyak orang yang transaksi juga gitu. Gue percaya gitu kan. Ya udah gue jual YouTube gue di situ. Kata dia rekbernya via admin aja biar percaya. Rekening bersama. Ya jadi rekening bersama yang lewat admin. Jadi kayak sejenis Tokopedia kayak Lazada, merek-merek kayak gitu, toko online, cuman ini perorangan. Kalau Tokopedia kan lebih ke perusahaan, company gitu kan. Ini lebih ke perorangan, orangnya admin. Yang bikin gue percaya itu karena rekbernya ini si admin bukan orang lain. Terus udah banyak testimoni gitu. Ada testimoni. Setelah gue gini, seret gitu Tunggu, kan. si Iki kayaknya tidur. Enggak. Gue lagi kasihkan denger lu pada. Dengerin ya. Gue kan pendengar yang baik. Makanya gue diem. Gini. Udah deal tuh harga segini. Oke. Si apa namanya? Iki. Oh bukan, si pembelinya. Itu kayak ngirimin transaksi ke admin. Ini udah saya transfer segini. Kalau gue mikir anjing 7,5 juta beneran kalau cair ya kan. Ya udah buat gue ganti rugi, gue ngorbanin YouTube gue Iya. gitu kan. Sebertanggung jawabnya lu Ya tuh. bertanggung jawab gue sampai ngorbanin YouTube gue. YouTube dari 2016 tuh. Terus Ya udah akhirnya itu deal. Nah disuruhlah apa namanya, kirim password ya. Gue suruh kayak adminnya bilang oke, duitnya udah masuk ya dari pembeli ke admin, silahkan penjual kirim data-datanya ke pembeli lewat personal message saja gitu kan. Jadi jangan di grup rekbernya itu.
yang di multi chat lah, kalau di Facebook kan multi chat. Di PC gitu Ya, lah, gue PC kan, Japri udah gue kasih data. Japri bocah mana dah? anak Cinere. Gue udah ngasih data-datanya, pos segala Bapaknya macem. Jepri. Jadi Jepri anaknya Japri. Emaknya Kita Jupra. kacangin, Amin. Emaknya Jupra. bapaknya Supra. Lanjut. Udah gue kirim data-datanya, nomor pemulihan diganti juga, email udah diganti. Oke, gue pikir wah ini udah cair nih, ya kan? Soalnya SOP jual beli ya itu. Iya. Ketika lu udah ngubah keamanan, ibaratnya lu jual motor, lu udah ubah nama di BPKB sama STNK, ya lu udah fix Bayar. jangan kan ngubah. Kadang kalau di motor aja lu udah ngambil STNK sama BPKB udah deal jatuhnya kan. Terus. Ini dia udah ngubah password, udah pemulihan segala macam. Terus dia bilang gini, gue bilang di multi chat ini Berisik asal. ini password sama nomor Masuk ya pemulihan. Masuk suaranya tuh nge-vape. Nomor pemulihan udah diganti sama pembeli, tolong dicairkan duitnya gitu kan. Lu bilang ke admin. Adminnya bilang tunggu konfirmasi dari pembeli, kata dia gitu kan. Ya udah gue tungguin konfirmasi. Jangan si pembelinya nih. Ini pendengar bosen nih. Mending lu skip detailnya. Iya ini si pembelinya pengen akses manajemen dihapus. Gue berpikir wah ini kalau akses manajemen dihapus itu duitnya nggak berhasil dicair, habis gue nih. Jadi backdoor dari Famous ID dia minta dihapus. Nah akhirnya gue nggak minta Famous ID hapus gitu kan. Nah, akhirnya gue nggak jadi minta Famous ID hapus, biarin aja gitu kan. Ya kirimin duitnya dulu lah gue gituin kan. Lu udah ngubah password sama itu baru gini. Ternyata nggak bisa gini-gini. Ya udah kalau nggak mau saya juga nggak mau lepas akses. Ya tadi sampai nge-DM Famous ID konto ini segala macam di Instagram. Iya ada gue buktinya, foto-fotonya. Admin Famous Pakai ngechat lu. pakai akun Ya, fake. ini pakai akun fake yang gue waktu itu posting kan. Oh. Wah, Yang gila. cewek itu ya gambarnya. Iya. Jadi akses manajemen gue masih nyangkut, jadi duitnya masih ke gue. Tapi jadi dibayar nggak? Nggak jadi. Nggak jadi bayar. Emang itu emang penipu. Gue tanya di grup-grup lain, ternyata ada grup resmi jual beli. Ada bentuknya perorangan. Kalau perorangan namanya Pak Tri nih. Ini rekomendasi banget gitu. Ini karena ini bener-bener real, di YouTube ada, di Instagram ada, Twitter ada, gini real. Terus satu lagi Agis itu kalau Agis perorangan yang bener-bener real. Nah cuma 2 itu doang tuh yang terpercaya, sisanya berarti ini gue tanya di situ kata ternyata grup yang gue transaksi ini nih scam atau hoax gitulah atau penipu. Oh ya udah gue mikir ya udahlah. Tapi gue sampai sekarang masih berusaha nge-email Balikin YouTube. YouTube lu. Iya. Jadi Tapi walaupun aksesnya dia belum dilepas kan dari manajemen. Aksesnya belum dilepas Akses, karena jadi- duitnya masih ke gue kemarin baru ke transfer 200.000 lumayan. 200.000. Oh, Iya, jadi duit monetisasi Masih ke gue. masih ke lo, tapi akses sama segala macam udah di segala dia. macam udah di dia. Tapi belum diutak-atik, belum diganti, belum dihapusin video. Video belum dihapus, cuma video-video gue ini private dipublish semua. Iya. Dua video ya. Terakhir Yang gue lihat. private udah dipublish semua. Jadi sekarang lu lagi kontak YouTube-nya langsung. Lagi konten ke YouTube langsung, nih lagi email-emailan, mudah-mudahan bisa balik. Semoga bisa balik. Semoga pada saat podcast ini tayang udah balik. Nah, amin. Ya, karena sekarang lu walaupun udah umur 23 tahun tapi belum balik kan. Kalau lu Ki, lu kan dari tadi diem nih, lu pernah ditipu paling parah apa? Gua Order fiktif. iya. Bener. Bener kan kalau ojol nggak jauh-jauh dari Iya bener iya. Gua pernah dapat orderan McCD. McD. MCD Lu maksudnya. mau ngomong McD sama mau ngomong KFC. MCD. Iya. Iya. Jadi McCD. Iya. Ya, jadi gue pernah dapat McD. Waktu itu gue inget banget di Cilandak Transmart tuh. Transmart Cilandak. Gue dapat orderan di situ, terus nganternya ke mana ya? Waktu itu ke Pasar Minggu. Karena dia Hari apa tuh? hari Ahad kalau nggak salah. Hari Ahad ya, berarti tutup ya pasar minggunya. Apa sih? Kan ke Pasar Minggu hari Iya, Ahad. bukan pasar Ahad ya. Walaupun hari yang sama beda nama. Ya udah lanjut. Ya lanjut. Jadi gue dapat orderan tuh di situ lumayan banyak, 300.000 Cash. cash. Dia nggak pakai GoPay waktu itu. Gue udah nanya orangnya, ini udah sesuai titik ya alamatnya, set. Udah, terus gue pesan, nungguin. Dijawab tuh, lu nanya dijawab di chat. Selama orderan itu berjalan sampai gue nyampe tempatnya, itu udah pas gue sampai tempatnya,
dia udah nggak ada respon lagi gitu kan. Jadi gue bingung gitu harus kemana kan, mana banyak banget kan 300.000 anjir. Terus gue nelpon ke pihak Gojeknya, ini solusinya gimana ya. Solusinya tuh kalau di Gojek gampang. Apa? Kita konfirmasi terus cari kayak apa namanya panti asuhan terdekat, jadi kita ngasih terus kita kirim bukti-bukti fotonya. Ntar dari Gojek dicairin. Iya diganti gitu. Diganti sama Gojek. Jadi Tapi kan walaupun diganti juga nyesek banget anjir, itu rugi waktu banget. rugi gila. waktu. Jadi lu bisa nyari order lain, lu bisa dapat poin lain. Itu sih. Tapi lu dapat pahala. Dapat pahala. Ya kan, walaupun Gojek yang bayar gantiin duit lu, tapi kan lu perantara. Iya. Ngasih duit ke panti asuhan, Iya, kan? ngasih makan. Itu trik itu bisa dipakai buat nipu tuh. Hah? Trik kayak gitu bisa dipakai buat nipu. Percaya? Gimana tuh? Oh, lu pura-pura dapat order Lu fiktif. bikin kartu baru. Ini modal kartu doang. Kartu apa, Remi? Kartu HP. Oh, kartu HP. Lu bikin kartu HP, bikin akun baru dari Gojek. Lu ngorder ke misalnya Iki gitu kan, dapat kan Order Iki. temen diri. Iya. Fiktif ya kan, pura-pura fiktif aja gitu kan. Biar dapat makan gratis. Iya, kirim ke panti asuhan. Dan tesnya kita yang bikin. Pura-pura bikin. Terus nggak jadi. Modal anak kecil banyak. Terus nggak jadi. Iya Itu pura-pura aja gitu Nah, kan. itu contoh. Tapi jangan ditiru. Tapi kalau ada yang niru berarti dia habis nonton video ini. bedanya orang normal sama penipu. Orang normal pasti ada ide-ide gila untuk nipu, untuk ngejebak orang, bunuh orang. Bedanya kita nggak melakukan, men. Bedanya kita anak-anak konten diimplementasikan ke dalam film atau video, ya kan. Nah ini buat contoh nih, contoh. Nah, Kalau pokoknya di ojol itu banyak dah penipuannya. Tiap hari mungkin ada aja pasti. tapi untungnya apa orang nipu begitu, dia nggak dapet McD, dia dia cuma ngeprank lu, Cuma dapat kesenangan doang. Kesenangan sementara. kesenangan pribadi. Ya makanya dosa iya. Kalau gua ditipu paling parah itu apa ya? Gua kayaknya nggak ada yang parah-parah banget, tapi sering banget orang temen yang gua nggak itu dekat minjem duit. Misalnya ada temen gua dia punya agensi. Itu sih sering Ya, terjadi. sering terjadi. Minjem duit berapa? 350 gitu kan. Ya udah, sebelumnya kalau nggak salah dia pernah minjem duit juga kayak gue, terus balikin. Ya udah, gue pikir gue lagi ada duit lebih, kasih aja. Itu udah sebelum pandemi. Padahal orangnya nggak deket sama lu. Nggak deket-deket banget, nggak kayak kita lah. Terus setelah Deketnya pas minjem duit doang. enggak sih, tapi dia suka nge-broadcast kan, orang agensi. Suka nge-broadcast gue, ayo dibutuhkan need female artis apa tinggi segini-gini gitu kan. Open casting segala macam. Jadi BO. suka bukan. Jadi suka ngechat gue broadcast. Nah, terus waktu itu dia minjem, ya udah gue kasih. Terus tahu-tahu pandemi, gue mau minta juga gak enak kan, kali aja dia lebih butuh. Nah, pas udah mulai dibuka tuh, lockdown pertama dibuka, gue nanyain, bro udah ada duit belum? Terus dia jawabnya apa gitu, gue lupa lah. Terus sampai akhirnya gue mau minta nggak enak. Gitu loh. Udah banyak banget. Zaman SMP juga gila loh, zaman SMP teman-teman gue minjemnya juga sampai 300-an segala macem. Ini gue minjem duit Justin nunggu balikin. Iya, tapi gampang. Kalau gajian. nunggu ya, antara nunggu gajian, gue tahu rumahnya, gue tahu maknya. Iya, karena lo tahu gue juga nggak mungkin kabur dong. Iya kan. Terus kalau misalnya tahu-tahu minjem duit ratusan ribu doang sampai pindah rumah kan nggak mungkin. Iya, kan nggak mungkin. Terus kalau misalnya Hamim nggak ada duit, gue tinggal ini, Mim, gue ada kerjaan, Mim, bayar utang lu lunas ya gitu. Jadi gue nggak bayar dia, gue dapat kerjaan, utangnya lunas, win-win ya kan. Win solution. Win-win solution. Paling begitu. Pernah juga kalau nggak salah sampai jutaan, tapi itu gue beli apa ya? Sepeda fiksi. Ini udah lumayan lama deh. Sepeda fiksi tapi dulu di toko bagus. Sepedanya nggak nyata. Berarti udah lama banget. Fiktif. Sepeda fiktif. Fiksi. Maksudnya 2013 kali ya. Pada 2012, 12 toko bagus. Itu di toko bagus sebelum jadi OLX. Dulu tuh nggak ada rekening bersama, nggak kayak Tokopedia atau apa kan. Terus itu penipuan juga belum ada. Udah ada penipuan lagi, gimana sih lu? Gue kira lu ditipu juga. Belum sebanyak online yang sekarang. Dulu kan nggak ada rekening bersama di Tokopedia, jadi kita bener-bener bayarnya ke orangnya langsung, rekeningnya dia. Gue beli sepeda fiksi, gue inget banget, gue udah nabung lama, gue beli, ini paling murah nih. Yang lain kan dulu fiksi berapa sih? 2 juta, 1,5 berapa ratus? Ini cuma 850. Emang kelihatannya nggak yang nggak bagus amat, cuma fiksi dan oke lah, dan emang bannya tipis, ban fiksi banget. Gue bayar nih pakai
gue dulu nggak punya rekening bank. Gue ada bank niaga dulu, niaga cilik, niaga apa? Pelajar Niaga cerdik apa gue lupa tuh. Nah akhirnya gue bener-bener bawa duit cash, gue ke bank kayak orang nyetor tapi ke rekening orang gitu kan. Gue chat gue nggak balas lama-lama hilang. Ya udah itu 880.000 lumayan. Dan waktu gue SMP lu ngumpulin duitnya dari angpau kan. Iya. Sama dari jajan dulu gue 10.000 sehari dapat apa aja. Makanya. Nah ada lagi nggak yang mau kalian share? Yang penting sih gini aja sih, kalau ditipu masalah duit ya. Ya udahlah, ikhlasin aja lah. Ya anggap aja itu amal. Anggap aja gini, lu selama hidup di dunia lu tuh jarang sedekah, makanya dikasih cobaan tuh ditipu. Anggap Nah, aja jadi itu anggap aja itu sedekah dari apa yang lu nggak pernah sedekahin ke orang-orang gitu. Iya, nyokap gue juga suka bilang. Ya gitu aja sih kalau ditipu duit mah ya. Kalau ditipunya beda ya, kayak properti atau apa ya, itu lu wajib kejar dulu sih yang Tapi memang kita kan harus berikhtiar. Ya kan, jadi tetap harus dicoba berusaha. Kalau nggak bisa, udah lu desperate, daripada kita emosi, daripada kita meledak. Emang kata nyokap gue bilang udah ikhlasin aja, Ya kan, rezeki nggak kemana. Terus kan nanti dapat gitu. apa? Kalau kita Ikhlas. kita nggak usah nebak-nebak, gue jadi bingung kan. Kalau kita amalkan di otak kita jadi sedekah gitu kan, siapa tahu kita jadi legowo. Terus kan dikasih rezeki yang lain gitu ya kan, bener Tapi kan? kalau duit mah udah gitu aja, ya udah deh, ikhlas aja lah. Apalagi kalau duit ya kan, dulu udah ngasih duit segala macam, orang yang kabur ya mau gimana lagi. Siapa tahu pas kabur kesandung palanya pecah, kelindes truk, ya kan? Jangan gitu dong. Oh, ya, jangan gitu. Doain yang baik-baik. Itu contoh yang tidak Semoga baik. dia sadar gitu. Itu suara apa ya? Gitu kayaknya bisa. Efek kopi dingin. Oh, efek kopi dingin. Gitu aja sih kalau ditipu. Nah itu dia mungkin hal-hal yang pengalaman kita mungkin bisa para pendengar ditipu bisa cinta kalian belum juga nih. ditipu cinta belum seberapa. Tapi saran gue gini, kalau misalnya apa ya, ada orang yang misalnya kalian nggak kenal nih, kayaknya nih mau nipu segala macam, jangan berpikir kayak gitu. Lu coba aja buka dulu gitu kan. Siapa tahu nih, kan kita nggak tahu, misalnya ada orang baru minta tolong apa nih, kita nggak tahu nih dia ini rezeki yang dikasih Tuhan atau cobaan yang dikasih Tuhan. Kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau kita berusaha open aja dulu, tapi kalau ternyata itu cobaan dikasih Open apa microwave? bukan, maksudnya terbuka dulu aja sama orang itu. Jadi kalau misalkan dia jadi cobaan yang dikasih Tuhan, ya udah ikhlas aja gitu. Kalau gue prinsip gue sekarang kayak gitu. Ngomong-ngomong soal itu tadi gue baru inget banget. Gue sama Linda diajak casting sama nyokapnya teman kita. Kenal dekat. Diajak casting enggak tahu. Kayaknya enggak ada. Nyokapnya teman kami. Terus diajak casting segala macem, pas ke tempatnya itu gue lihat kayak rumah, pokoknya jelek lah gitu. Tapi dia ngomongnya udah tinggi banget. Wow, filmnya tuh di sini mau syuting di Amerika segala macam. Tapi ada Jojo juga di sana ketemu, ternyata Jojo juga diajak. Terus gue lihat, kok ini filmnya untuk aplikasi streaming, Kayaknya gue tahu ini siapa. Aplikasi streamingnya kok juga bukan yang terkenal di Indonesia. Yang terkenal kan ada Hook, iFlix gitu. Ini enggak terkenal, dan itu bukan aplikasi, itu website streaming. Jadi lu mau nonton bayar goceng gitu. Terus kayak ada yang aneh gitu lah. Tapi ada yang nonton di situ. Nggak tahu deh. Yang jelas gue pikir ya udahlah buat nyari pengalaman, ya kan. Toh gue casting, terus benar-benar karena udah kenal sama casting directornya, gue benar-benar lepas. Gue nggak ada rasa gugup apa gimana. Pas dilihat juga direkam hasilnya, gue lihat hasilnya acting gue bagus juga nih gitu. Terus sampai dia ngomong, Justin mah nggak usah casting lah, gue udah tahu lu udah sering bikin film segala macam gitu kan, ini buat SOP aja katanya. Wah, terus udah dijanjiin gue sama Linda, dijanjiin berapa film lah, sampai kemarin itu satu film udah jalan. Pas gue lihat by the way pas gue lihat casting itu pemainnya nggak ada yang bagus. Maksudnya kalau biasa gue casting misalnya di Multivision atau di PH gede, walaupun nggak pro, mukanya muka mumpuni, mendukung, muka karakternya dapet gitu. Komiknya bagus. Gak usah muka karakter, lalu tahu sinetron, actingnya kan rata-rata jelek, cuma mukanya ganteng banget, ya kan, atau cantik banget. Nah di casting itu mukanya muka jamet, men. Demi Allah. Maksudnya gue nggak bilang gue nggak jamet juga ya, gue merasa gue ganteng, tapi mungkin orang lihat gue jamet. Tapi bener-bener ini
literally stereotip jamet yang lu lihat di Iya. stasiun-stasiun gitu loh. Kayak gitu. Iya. Dan akhirnya ini kita udah tembus, udah casting sampai 2 kali loh. Ada istilah recasting coba. Kalau ada gue taunya yang pertama misalnya kita cuma apa sih screen test tuh ya cuma kasih lihat apa nama, umur, tinggi segala macam kan, terus udah nggak pakai casting. Ini kita udah pakai casting jadi nggak perlu di casting kan, toh direkam. Nah kita udah nih tembus, oke dapat nanti sebelum judul buat kalian sendiri saya jadiin cameo ya, saya taruhin cameo di film film yang ini nih yang udah siap tayang, udah siap syuting. Terus gua sama Linda dijadiin pemilik villa ceritanya. Ada rada aneh sih pemilik villa semuda kita gitu. Terus pemilik villa bule apaan? Linda kan bule. Tapi masuk akal sih, di Bali kan banyak pemilik villa bule. Oh iya. Cuma kok semudah kita, duit dari mana gitu loh ya kan kalau lu lihat. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang bikin aneh, ini dia bilang, oh iya sama nanti harus beli seragam ya 150.000. Seragamnya kayak gimana? Beli sendiri. Beli di dia, beli sendiri. Terus gue lihat 150.000 dikirim fotonya kayak gimana? Kaos doang ada terus sama tulisan gambar filmnya di depannya kayak orang professional t-shirt. Tapi kan gue jualan kaos. Gue tahu itu bikinnya berapa itu Paling gak nyampe gocap. Agak nyampe itu cotton anjay. combat itu 45. Apalagi sablonnya begitu, bukan sablon Polyflex. Sablon yang manual gitu. Tahu gak sih lu yang pakai tahu. yang pakai buat bikin kertas bubur kertas gitu. Iya kan, terus gue liat, wah ini udah nggak benar. Gue juga udah bilang sama Linda, if they ask for money we go back gitulah ya. Pokoknya Namanya film kan kayak gitu, baju dikasih. iya kan, selama ini gue ya udah jalanin aja, toh kita buang waktu doang, kita kesana gitu kan, gak rugi apa-apa. Misalnya casting nunggu segala macam, it's normal thing in this industry kan, kayak Udah biasa bahkan pas udah syuting nunggu berjam-jam pun udah biasa. Jadi gue pikir ini normal. Begitu dia minta duit walaupun cuma 150.000, udah nggak normal lah. Iya. Ya kan, dia si produsernya bukan nyokapnya ini. Artis itu nggak ngeluarin duit Pak. Artis itu paling nggak kalau misalnya seamit-amit pembuat film ya, walaupun dia nggak dapat duit, dia main terus namanya ada tuh udah lumayan, udah mendingan lah. Iya. Walaupun nggak semua artis bisa nerima itu gitu Buat kan. naikin nama dia. Pas kita datang nih banyak banget visinya, banyak banget yang aneh. Si produsernya ini yang bosnya temennya kita itu udah tingkahnya udah kayak orang sombong banget ya, udah seakan-akan dia rampun jabi. Sebutin. Gue nggak tahu namanya. Kita manggil abah aja. Orang-orang tuh manggil abah. Abah. Itu tuh dia seakan-akan udah kayak rampun jabi yang ternama banget gitu. Parah ya. Duduknya udah ngeliatnya udah kayak gitu. Sobat gitu ya. Tahu nggak tapi dikasihnya persyaratan untuk menjadi pemain film dia? Apa? Bukan skill. Yang pertama, saya lihat kalian karakternya bagus. Ya, saya nggak mau kalian jadi orang Ini dia jadi dalang apa sombong gitu. Ya Dia ngomong jadi itu, sumpah men. Temponya tuh pelan, bikin kita deg-degan. Terus kayak dalang anjay. Iya. Saya nggak mau kalian yang sok-sok ngartis. Kalian tuh bukan siapa-siapa kalau nggak ikut saya. Anjay. Terus yang kedua, saya mau lihat status sosial media kalian. Kenapa? Karena saya pengen kalian ini, film ini, itu karya kalian juga. Saya pengen kalian bantu mempromosikan. Kamu, Instagramnya berapa followernya? Disebutin lu atu-atu yang casting. Begitu gua sama Linda kan udah belasan ribu di kita. Oh ya, oke. Aman nih, kita aman nih. Yang kedua yang dilihat status media sosial. Yang ketiga skill. Yang keempat muka. Lu nggak perlu ganteng ya, which is masuk akal ya. Emang kalau casting kan lu nggak perlu ganteng, yang penting cocok lah sama karakternya. Yang kelima rajin sholat. Which is bagus ya, bagus. Cuma benar-benar ini gua Linda, kita kan muslim. Sebelahnya itu ada orang dari timur, Non muslim. Jadi begitu dia ngomong rajin sholat, gue ngelirik. Rasis bukan rasis dong, agamais ya apa ya? Karena gue tahu mereka berdua ini orang pakai kalung salib kan, gue ngelirik nih reaksi mereka gimana. Mereka berdua kayak saling nengok gitu, ini gimana nih kita rajin sholat atau kita harus jadi mualaf. Nah udah begitu itu udah mulai fishy. Ada lagi yang aneh, itu tuh di dindingnya tuh ada poster. Apa tuh?
poster filmnya dia yang di aplikasi streaming aneh itu. Terus di bawah credit title-nya itu semua nama ditulis sampai PU sama driver ditulis di poster. Muat. Kebaca. Nggak usah kan, emang krunya nggak banyak tapi PU sama itu ditulis. Sampai gue bingung apa film pendek gua sama Hamim Gatot Kaca aja itu clapper nggak kita tulis di yang di dia upload di poster, Instagram gue nggak di tag nggak masalah kan? Iya. Itu kita nggak nulis kepanjangan cok di tag men. Oh iya ya. Bukan ditaruh. Oh. Nah itu kan aneh men, udah PU ditaruh di Iya. film pendek aja nggak, PU nggak ditulis di situ men. Jadi benar-benar walaupun setelah dikasih itu 150 udah kayak gue langsung chat, maaf tante kita gini ya udah oke, sip. Terus nggak kayak, jadi tuh kayak so gak kenal sama gue gitu. Abis itu kayak mulai sombong gitu, dikiranya gue jual mahal kali ya, padahal enggak sih, gue main aman aja cuy. Dia juga pernah tuh ngekontak gue si tante-tante ini. Bilang, Mim gue butuh lu nih sebagai sutradara buat film ini. Ntar bayarannya kayak gini. Oh ya udah tante, pastiin aja dulu. Gue selalu gitu, pastiin aja dulu baru nanti kontak saya. Sampai sekarang nggak ada ya. Ngonteknya malah, Mim gue ada job lagi yang kemarin aja dulu tante. Iya, omongannya tinggi. Job yang kemarin aja nggak jadi. Ini udah ada job lagi anjing, lama-lama belum job. Apa? Waktu itu lu bilang dia bikin video buat klien. Terus lu disuruh nyewa alat apa ya? Iya ditipu, gue suruh nyewa alat nih segala macam gini. Terus dia ngubah jadwal syutingnya kan. Gue udah bilang ke dia kalau ngubah jadwal syuting nanti kena charge. Karena lu udah sewa. RKT kena charge kan. Dia waktu itu udah nyewa alat pokok totalnya itu 600-an, 6,5-an lah. Mau pakai lighting kan, LED lagi. Iya, DP kan 300 ya. DP 300 tuh. LED. DP 300 ya. 300 nya angus karena dia ubah ini. Dia enggak percaya gua screenshot. Screenshot, gue screenshot kan nih omongannya nih, gini. Terus gimana ya nggak tahu, kan kakak yang punya jadwal. Saya cuma perantara, makanya waktu itu saya kasih tahu kakak mau langsung apa mau lewat saya. Terus lu dapet persenan nggak? Dapat persenan nggak dari itu? Cuman gocap. Sedangkan dia dapat duit berapa? Dia waktu itu kan ternyata habis pas mau balikin barangnya tuh. Oh nih Mas Hamim nih udah di DP aman. DP-nya berapa emang? DP-nya itu 50% ya. 50%. Gue lihat kan 50%-nya anjing 3 juta dong. Jadi 50%-nya itu 3 juta. Total 6 juta. Dia kru berlima. Ngeluarin duit plus tip buat lu 600.000 aja. Paling berat banget. Berlima duit 6 juta palingnya 1, lebih ya. Atau enggak kalau satu orang dapat 1 juta masih ada sisa 1 juta ya. Itu aja pakai buat alat juga. Iya, cukup yang bagusan dikit. Iya, paling gue cuma ngambil. Lu nyampe minjemin lampu lu sendiri kan? Iya, gue sampai minjemin lampu gue sendiri gara-gara dia enggak ada lighting. Dia bilang, "Mim, emang lighting yang LED enggak bisa." Kak, yang LED 600.000 satu hari. Lampunya doang. Lampu doang. Lu ntar enggak bisa ngerekam gitu kan. Lu nggak bisa ngerekam ntar mau cuma pakai lampu doang. HP mau pakai HP. Iya, kamera pakai flash doang. Mic-nya pakai headset. Kayak orang bikin semule. Anjir. Semule. Terus kamera kata pakai apa? A6500. Kenapa nggak A6300 aja, Min? 6500 kan lebih bagus dari 6300. Harganya sewa nggak beda jauh. Beda gocap. Terus kualitasnya beda jauh gitu loh maksud gua. Wah, jadi seakan-akan dia nanya saran buat lu tapi malah meragukan saran lu. Kecuali Mim kenapa nggak pakai yang Sony A7S gitu yang 300-600 ya boleh lah, cuman kan mahal. 5D aja bisa kena 400-500. Ya udah. Mungkin hal yang bisa dipetik bagi kalian calon-calon yang ditipu itu ini kita ngomongin penipuan sekaligus ngomongin orang. Iya, orang yang nipu kita. Iya kan? Jadi masih di topik, Ben. Masih topik yang sama. Oke, masih make sense. Hal yang bisa dipetik adalah jangan terlalu baik sama orang. Iya kan?
wajar kita punya kecurigaan gitu lah. Iya, kadang juga kita punya sahabat juga kita nggak terlalu Waspada sih baik-baik boleh, banget. cuman kalau langsung ambil tindakan buruk jangan. Iya, mungkin kita harus tahu kapan ngeremnya. Iya sih, kayak gue tadi kan ngikut-ngikut aja begitu bayar ngerem. Tapi kalau lu udah tahu jelas nih, ini kalau nggak bener baru lu rem. Tapi kalau misalkan lu baru dikontak itu jangan langsung lu ambil tindakan buruk gitu. Siapa tahu itu rezeki buat lu gitu kan. Lu coba aja dulu maju nih. Cuman kalau ternyata di situ udah ada jurang ya udah lu mundur gitu. Sahabat saya yang super. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Gue yakin nggak ada yang denger sampai sini. Cuma siapa tahu. Tambah nasi dong gua. Pakai telur ya, Pakai telur, boleh. Pakai kue tiaw ya mau? pakai Puyung hai. pakai lontong juga. Nah itu mungkin bisa kalian pelajari dari pengalaman-pengalaman kita ya kan. Siapa tahu sampai ketipu. jangan sampai ketipu. Dan kalau ada yang mau nipu jangan pakai metode yang sudah diterapkan ke kita karena itu tidak berhasil. Iya. Itu kitanya yang bodoh. Kita nggak mengharapkan orang untuk nipu, tapi yang jelas kalau lu mau nipu ya itu kan seni ya, art ya, kayak film-film Ocean's 8 atau apa film-film film apa ya, Casa de Papel gitu, itu kan dia ngerampok bank, nipunya kudu pinter juga gitu loh, ya nggak sih? Penuh Strategi, siapa tahu nanti lu pas masuk penjara kisah hidupnya dibikinin film, ya kan? Ya udah, buat kalian yang mungkin punya request hal-hal yang mau kita omongin apa aja, boleh komen. Dan buat yang nggak suka sama video ini boleh di dislike. Dan kan kalau minta like udah banyak biasa, ya. udah biasa. Dan kalau kalian pikir video dan podcast ini Nggak menarik ya nggak usah diceritain ke teman-teman gitu ya. Oke, gue Jasin Sabritski undur diri. Rizky Fajri. Hamim Rizali. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cikgu.